mau saja. Karena apa? Parkirnya disewakan untuk UMKM tenan padahal izinnya. Hello Technolovers, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali memperlihatkan sikap tegasnya dalam mengelola wajah kota pahlawan. Baru-baru ini namanya jadi perbincangan publik setelah ia mengambil langkah berani menyegel sejumlah lahan parkir milik minimarket yang diduga kuat dikuasai oleh juru parkir liar atau tidak menyediakan petugas parkir resmi seperti yang sudah diatur dalam ketentuan pemerintah. Langkah ini bukan muncul tanpa alasan di tengah semakin banyaknya keluhan warga soal keberadaan jukir ilegal yang meresahkan. Eri memutuskan untuk turun tangan langsung. Ia tak sekedar menegur tapi bertindak konkret. Meskipun keputusannya itu menimbulkan reaksi yang beragam. Ada yang mendukung, ada pula yang mengkritik. Eri tetap tenang dan tak goyah sedikit pun. Baginya, penegakan aturan adalah bentuk nyata dari kepedulian terhadap kenyamanan serta ketertiban hidup masyarakat Surabaya. Di balik ketegasan sosok Eri dalam menertibkan parkir liar, muncul pula rasa penasaran publik terhadap siapa sebenarnya Eri Cahyadi. Tak sedikit yang mulai melirik lebih jauh, bukan hanya soal kebijakannya, tapi juga mengenal profil pribadi dan jumlah kekayaan yang dimilikinya. Sebagai pejabat publik, keterbukaan dan transparansi tentu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, buat kalian yang juga penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang sosok Eri Cahyadi, yuk kita bongkar bersama-sama. Profil Eri Cahyadi. Eri Cahyadi saat ini dikenal sebagai sosok pemimpin kota Surabaya, menjabat sebagai wali kota untuk periode 2025 hingga 2020. Ia lahir dan besar di kota yang sama, Surabaya, tepatnya pada tanggal 27 Mei 1977. Eri merupakan putra dari pasangan Urip Suwondo dan Mas Ayu Esa Aisyah. Ayahnya sendiri adalah seorang birokrat yang sudah lama mengabdi di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Sebuah latar keluarga yang barangkali turut membentuk arah pengabdiannya di kemudian hari. Perjalanan pendidikan Eri bisa dibilang penuh semangat dan konsistensi. Ia memulai langkah akademisnya di bidang teknik sipil dan berhasil meraih gelar D3 dari Institut Teknologi 10 November atau ITS, Surabaya pada tahun 1999. Namun semangat belajarnya tak berhenti di situ. Ia langsung melanjutkan ke jenjang sarjana, bahkan menempuh 2 program S1 sekaligus, Teknik Sipil di Institut Teknologi Adi Tama Surabaya atau ITATS, dan Teknik Sipil Konstruksi di ITS. Hebatnya, kedua gelar sarjana ini berhasil ia selesaikan bersamaan pada tahun 2001. Kehausannya akan ilmu pengetahuan terus berlanjut. Eri kemudian melanjutkan ke jenjang pasca sarjana, mengambil program Magister Manajemen Proyek di MMT ITS dan berhasil lulus pada tahun 2005. Tak cukup sampai di situ, ia kembali mengambil program Magister kedua di bidang Teknik Sipil di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang berhasil ia selesaikan pada tahun 2008. Perjalanan karir Eri Cahyadi dimulai jauh dari tanah kelahirannya. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia sempat merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai konsultan selama kurang lebih 3 tahun. Namun, darah birokrasi yang mengalir dari sang ayah tampaknya ikut membentuk pilihannya. Eri kemudian kembali ke Surabaya dan memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang pegawai negeri sipil. Sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Surabaya, Eri memulai dari posisi paling dasar sebagai staf biasa. Tapi seiring waktu, kerja kerasnya mulai terlihat. Pada tahun 2010, ia dipercaya menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian di bagian Bina Program. 2 tahun berselang, tepatnya 2012, ia ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas atau PLT, Kepala Bagian Bina Program. Tahun 2013 menjadi awal langkah barunya ketika ia menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Bangunan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Kinerjanya yang terus menunjukkan hasil membuatnya kembali naik jabatan. Pada tahun 2015, ia diangkat menjadi sekretaris di dinas yang sama. Tak berhenti di situ, pada tahun 2017, Eri diamanahi jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang atau DPRKP CKTR. Setahun setelahnya, ia dipercaya memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau BAPEKO Surabaya. Meski karir birokratnya tergolong cemerlang, Eri mengambil langkah besar pada tahun 2020.
Setelah sempat menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau atau DKRTH, yang memutuskan untuk mundur dari birokrasi dan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surabaya. Dalam kontestasi politik ini, ia berpasangan dengan Armuji yang sebelumnya dikenal sebagai Ketua DPRD Surabaya. Pasangan ini berhasil mengungguli rival mereka, Mahfud Arifin dan Mujiaman, dengan perolehan suara yang cukup signifikan, yakni 597.540 suara atau sekitar 56,94% dari total suara sah. Eri dan Armuji resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, pada 26 Februari 2021. Sejak saat itu, keduanya resmi mengemban amanah untuk memimpin Surabaya hingga tahun 2024. Selama masa kepemimpinannya, Eri telah membawa Surabaya meraih berbagai pencapaian. Tak hanya dalam lingkup pemerintahan kota, ia juga mengukir prestasi pribadi. Perjuangan hidup sejak remaja. Tak banyak yang tahu perjalanan hidup Eri sudah penuh warna sejak masa remaja. Saat masih duduk di bangku SMA Negeri 21 Surabaya, ia sudah terbiasa berdagang demi membantu ekonomi keluarga. Eri kala itu menjual sembako dan bahkan kambing. Semua ia lakukan agar tidak menjadi beban bagi orang tuanya. Meskipun harus berdagang sepulang sekolah, Eri tetap tidak melepaskan hobinya bermain bola voli. Namun kebiasaannya bermain olahraga ini pernah membuat gurunya kesal, karena ia sering datang ke kelas dalam keadaan berkeringat setelah latihan. Masa mudanya banyak dihabiskan di kawasan Jalan Kedung Tarukan, Tambak Sari, lingkungan yang membentuk ketangguhannya sejak dini. Ketika lulus SMA, Eri mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah D3 di Fakultas Teknik Sipil ITS Surabaya. Namun tantangan besar datang ketika ia baru memasuki tahun kedua kuliahnya. Ayahnya didiagnosis menderita penyakit jantung. Hal ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Di usia yang baru menginjak 20 tahun, Eri merasa perlu turun tangan membantu kondisi ekonomi keluarga. Ia kemudian memutuskan untuk menjual alat kesehatan dan menawarkannya ke berbagai rumah sakit di Surabaya. Tak selalu mulus, Eri sering mengalami penolakan dari sejumlah dokter. Banyak rumah sakit menolak produk yang ia tawarkan karena datang dari orang yang tidak memiliki jaringan atau latar belakang medis. Tapi dari pengalaman inilah Eri banyak belajar tentang ketekunan dan pentingnya membangun kepercayaan. Sebagai anak kedua dari 3 bersaudara, Eri kemudian menerima permintaan ayahnya yang menginginkan dirinya menjadi aparatur sipil negara. Permintaan inilah yang akhirnya membuka jalan panjangnya di dunia birokrasi hingga kini dipercaya sebagai pemimpin kota Surabaya. Harta kekayaan Eri Cahyadi. Sebagai pejabat publik yang memegang kepercayaan masyarakat, keterbukaan terhadap harta kekayaan adalah bagian penting dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga dijalankan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang secara rutin melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sesuai dengan ketentuan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Berdasarkan laporan terakhir yang disampaikan pada tanggal 14 Maret 2025, total kekayaan Eri Cahyadi yang juga merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tercatat sebesar Rp6.277.077.246. Berikut ini adalah rincian lengkap harta kekayaannya. Tanah dan bangunan. Eri Cahyadi tercatat memiliki 4 aset properti yang tersebar di wilayah Surabaya dan Pasuruan. Seluruh aset ini masuk dalam kategori tanah dan bangunan dengan nilai akumulatif yang signifikan. Berikut perinciannya. Sebidang tanah dan bangunan seluas 215 meter persegi untuk tanah dan 230 meter persegi bangunan yang terletak di kota Surabaya dengan nilai sebesar Rp1.530.000.000. Tanah dan bangunan lainnya berlokasi di Surabaya juga memiliki luas 267 meter persegi tanah dan 210 meter persegi bangunan dengan taksiran senilai Rp1.130.000.000. Aset ketiga adalah properti dengan luas tanah 211 meter persegi dan bangunan 180 meter persegi juga di kota Surabaya yang dihargai Rp1.285.000.000. Terakhir, satu aset terletak di Kabupaten Pasuruan dengan luas tanah 375 meter persegi dan bangunan 207 meter persegi senilai Rp1.130.000.000.
Total keseluruhan nilai aset properti tersebut mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Alat transportasi dan mesin. Selain properti, Eri juga memiliki sejumlah kendaraan bermotor yang tergolong dalam aset bergerak. Tercatat 3 unit kendaraan dalam laporan tersebut, yaitu 1 unit sepeda motor Honda keluaran tahun 2004 dengan nilai 4 juta rupiah. 1 unit sepeda motor Honda lainnya keluaran tahun 2017 yang ditaksir senilai 105 juta rupiah. Dan 1 unit mobil pribadi berjenis Honda CR-V tahun produksi 2021 yang memiliki nilai sebesar 440 juta rupiah. Jika digabungkan, total aset kendaraan milik Eri Cahyadi bernilai sekitar 549 juta rupiah. Harta lainnya. Dalam kategori ini, Eri juga melaporkan kepemilikan aset lain di luar properti dan kendaraan dengan total nilai sebesar 148 juta rupiah, meski tidak dirinci secara spesifik. Aset ini bisa mencakup berbagai bentuk kekayaan seperti logam mulia, elektronik, atau harta bergerak lainnya. Tanpa hutang. Hal yang cukup mencolok dari laporan ini adalah tidak adanya kewajiban utang yang tercatat atas nama Eri Cahyadi dalam LHKPN-nya. Artinya, seluruh aset yang dimiliki saat ini benar-benar bersih dari beban pinjaman atau cicilan, baik pribadi maupun usaha.